Oke, di video kali ini gue bakal coba bandingkan series plus ya kan. Seperti biasa nih, seperti biasa. Ini adalah versi murah meriah. Yang gak gue masukin versi home button varian plus itu cuma 6 plus. Karena menurut gue terlalu jadul, boy. Jadi kayaknya ya udahlah, yang benar-benar layak-layak aja lah. Tapi ini aja bagi sebagian orang, 3 puki iPhone ini aja udah gak terlalu layak ya kan. Bagi orang-orang yang kasta tertinggi, anjay. Intinya komen-komen kayak gitu masih sering lah beredar di YouTube gue. Oke, yang pertama kalau kita ngomongin iPhone 6s Plus, kayak gimana sih rasanya pakai handphone ini di tahun 2025? So, gue bisa bilang handphone ini sebenarnya bukan jadi primadona lagi buat lu dengan budget yang pas-pasan pilih iPhone. Kenapa? Karena sebenarnya budget segini lu bisa dapat benefit lebih kalau lu beli Android. Tapi oke lah, kalau kita bahas 6s Plus ini di tahun 2025, gue kasih paham ke kalian semua baterainya tuh kecil, 2750 mAh. Dan chipsetnya chipset A9. Skor Antutunya di sini V8 175.000. Ini bukan jadi patokan ya, apalagi pengetesan itu tiap tahun beda-beda karena beda OS-nya juga. Tapi intinya gini, iPhone 6s Plus ini dengan chipset A9 ini jauh lebih kenceng ketimbang Android baru pada umumnya yang harganya di 1 jutaan. Ini menurut gua ini masih make sense lah buat dibeli. Oke, yang kedua adalah iPhone 7 Plus, series di atas 6s Plus-nya nih. Nah, untuk si kakak yang satu ini, apakah masih layak? Ya jelas, yang tadi aja masih lumayan oke, ini masih layak banget. Cuman tanda kutip ya, handphone yang ada di sini tuh sebenarnya udah nggak proper banget lah buat ngegame. Nah, bicara soal 7 Plus, dia performanya di 240.000. Ini pengetesan kapan tahu, kalau sekarang udah pasti menurun performanya. Nanti gua coba di akhirnya, nanti gua kasih lihat performa perbandingannya semua. Tapi intinya gini, ini baterainya lebih besar sedikit, hampir 3000 mAh. Dengan chipset A10, baterainya lebih besar dari 6s Plus. Jadi menurut gua ini paket combo. Cuma bedanya, ini sedikit lebih mahal aja. Ya sekitar ratusan ribu, beda tipis lah dibandingkan 6s Plus. Dan menurut lo gimana? Mana yang lebih worth it? Terus next iPhone 8 Plus. Nah ini nih. Ini adalah kasta terakhirnya varian Plus ya dengan home button. Gue nggak tahu apakah nanti ini benar, kayaknya ini udah disuntik mati sih desain varian 8 Plus ini. Kalau 8 biasa kan masih ada di iPhone SE gen terbaru ya, SE gen 3 ya kan. Nah, untuk si 8 Plus ini dia dikasih baterai yang lebih kecil daripada 7 Plus. Kenapa? Karena dengan basic desain yang sama, dengan ada wireless charging, jadi makin tipis tuh space baterainya. Nah, di sini ada pengurangan baterai mAh-nya, daya mAh-nya berkurang, cuman chipsetnya masih ngeri boy. Chipset A11 yang ada di iPhone 8 Plus ini buat daily masih lumayan overkill. Tapi buat lu yang pakai 8 Plus, pakai 8 biasa aja masih nyaman, ia merasa nyaman pakai 8 biasa, 8 Plus ini lebih goks ya, baterainya lebih enak. Nah, jadi totalnya kalau dibandingkan ketiga si puki handphone tadi, kira-kira sebeda apa sih performanya? Nah, ini gua rangkum nih. Pengetesan di tahun yang sama ya. Ini baru fair nih. iPhone 6s Plus itu skor Antutunya V8 ini sekitar 110.000, iPhone 7 Plus 160.000 ya, sekitar sekian, nggak nyampe 50% lebih kencang. Nah, iPhone 8 Plus ini 220.000. Jadi performanya dari 6s Plus ke 8 Plus hampir 2 kali lipat, kasarnya kayak gitulah. Tapi itu bukan patokan ya, skor Antutu bukan patokan untuk performa. Gue sekedar kasih bayang-bayang aja ke kalian. Jadi handphone ini dengan budget yang harganya menurut gue nggak terlalu mahal, performanya masih di atas rata-rata Android harga 1 jutaan atau 2 jutaan pada umumnya. Karena handphone ini masih cukup oke kalau kita lihat dari performa benchmarknya. Nah, untuk kamera, gue ngomongin dari yang varian paling mahal dulu yang ada di perbandingan konten ini, 8 Plus. Untuk kamera 8 Plus menurut gue untuk foto masih bisa diajak buat sosmed. Ayo tinggal jepret upload ke sosmed, masih oke. Cuman sometimes kalau lo foto dengan objek-objek tertentu memang harus agak dikelimis-kelimisin sedikit lah warnanya biar lebih vivid dan lain-lain sesuai tone yang kalian suka lah. Nah, kalau berbicara soal foto-foto memang Android udah bisa seimbangin, cuman sorry to say buat perekaman video, lu compare iPhone 8 Plus yang murah meriah ini dengan Android yang harga 5 juta 7 juta pun gue lebih megang 8 Plus ini buat video recording. Ya memang itu adanya ya. Jadi terserah lu mau bacot apa, tapi keadaannya memang seperti itu. Perekaman video di 8 Plus ini sangat-sangat stabil. Ya spek detailnya antara 7 Plus, 6s Plus, 8 Plus gue taruh deh di deskripsi. Jadi lu lihat deskripsi,
sambil dengerin bacotan gue itu detailnya gue taruh di deskripsi. Nah, untuk layarnya, displaynya, iya memang belum AMOLED, cuman semua varian home button plus ini itu layarnya masih bisa banget lu adu dengan Androidan yang ada embel-embel AMOLED. Jadi buat lu user-user Android di luar sana dan ada embel-embel AMOLED-nya, lu jangan anggap remeh layar IPS panel yang ada di iPhone. Warnanya itu beda, boy. Memang kalau kita lihat teknologinya teknologi kusam ya, kayak usam banget gitu, kayak apa sih gitu, orang lain udah pada OLED, AMOLED nih apa sih si Puki ini. Contoh aja iPhone 11 aja lo bisa lihat sendiri layar IPS panelnya bisa sepekat ini. Warnanya memang nggak sepekat layar-layar iPhone OLED, cuman dia ini bisa di-compare ya, untuk kenyamanannya, kayak apa ya, rasa kita make layar tuh dapat lah. Lu bisa lihat sendiri ini bukan AMOLED, bukan OLED, boy. Ini seenak ini warnanya. Nah, ini pun sama terjadi di iPhone varian-varian lainnya kayak 6s Plus, iPhone 7 Plus, 8 Plus, kayak gitu-gitulah. Dan menurut gue itu adalah salah satu yang nggak perlu dipertanyakan. Ini mantan flagship, boy. Jadi udah pasti nyaman. Oke, sekarang kita switch ke yang paling murah di perbandingan konten ini, yaitu 6s Plus. Lalu gimana rasanya pakai 6s Plus dengan performa yang tadi gue kasih lihat ke kalian, bahwa 6s Plus ini setengah kali lipat lebih lambat daripada 8 Plus. Buat lo yang memang sanggupnya beli iPhone 6s Plus, menurut gue lu harus sadar diri. Lu pemakaian sosmed yang gak terlalu intens, ya buat WA, chat-chat pribadi gitu masih oke. Tapi buat yang ngegame berat gitu nggak bisa sama sekali. Bahkan lu scrolling kayak e-commerce gitu kurang di 6s Plus. Cuman kalau lu ragu beli Android harga 1 jutaan kameranya ampas, lu switch aja ke 6s Plus. Kameranya memang buat foto oke lah, so-so gitu. Cuman buat perekaman video, itu bisa di asap-asapin itu Android harga 3 juta, 4 juta. Sama sebuah 6s Plus yang notabene-nya harganya udah seharga kacang goreng. Anjir, kacang goreng gak tuh? Nah, di sini gue bisa berani adu lah sama Android yang bentuknya ala-ala udah kekini-kinian lah. Gue berani adu lah. Android yang kayak gini tuh gue berani adu kameranya buat video recording sama 6s Plus jadul parah. Gue megang 6s Plus jadul parah ya. Lo mau rekam di mana? 4K? Oke, sokin lah. Lo mau rekam di 1080? Oke, sokin lah ya. Gue berani adu situ. Dan kesimpulan terakhir penutupnya kita bahas di varian 7 Plus. 7 Plus ini pertengahan. Kalau lo mampu beli 6s Plus, ya lo nabung sikit-sikit gitu. Lo paksain beli 7 Plus kalau memang lo butuh banget device buat kerjaan, lebih worth it ya kan. Ini tengah-tengah. Tapi kalau sekiranya lo ragu nih beli 8 Plus ya, bla 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 bla, nanti kemahalan bla bla bla, nanti nggak cocok ya. Lo bisa coba dari 7 Plus juga ya. Ini tengah-tengah nih. Nggak terlalu murah banget, nggak terlalu semahal iPhone 18, dan di tengah-tengah juga nggak terlalu lemot banget. Kamera nggak terlalu tuir-tuir banget kayak 6s Plus. Cuman ya gitu ya, jangan lu harap kesempurnaan dari semua varian Plus yang gue bahas ini. Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Spek detail perbandingannya gue taruh di deskripsi.